Ya, bagian firman Tuhan dari Daniel pasal yang kedua yang menjadi dasar khotbah hari ini. Ada cukup banyak ayat yang kita perlu baca supaya Anda memahami konteksnya. Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, para kasdim, untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi, dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya raja, kekalah hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya." Ketika titah itu dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Aryok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Aryok, pembesar raja itu, "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" Lalu Aryok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian ayat 17, pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Ayat 25, Aryok segera membawa Daniel menghadap raja serta berkata kepada raja demikian, "Aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja." Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Beltsasar, "Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat dengan maknanya juga?" Daniel menjawab, katanya kepada raja, "Rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang." Ayat 31, "Ya Raja tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung itu tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dan dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannyalah juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi." Ayat 44, "Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi pada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya." Amin. Silakan duduk jemaat sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat datang pada Anda, khususnya yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami. Kita berada di dalam seri khotbah yang baru dimulai minggu lalu tentang Daniel, dan judulnya adalah Resident Aliens. Kita adalah warga negara kerajaan surga yang Tuhan tempatkan di muka bumi ini untuk berkarya, untuk engage the culture,
budaya di mana kita ada, dan kita belajar dari Daniel yang menunjuk tentunya kepada Kristus Yesus. Saudara, saya ingin mulai dengan menunjukkan sebuah foto yang terjadi di dalam sejarah, yaitu foto dari Joseph Stalin. Ini adalah patung Stalin di kota Gori di Soviet Union yang berdiri selama 500 tahun di depan museumnya. Foto patung setinggi 6 meter ini diturunkan, saudara, oleh pemerintah lokal, menunjukkan bahwa sehebat apapun seorang penguasa, pada akhirnya semua simbol yang menunjukkan kebesarannya akan hilang. Kalau Anda tidak tahu Stalin adalah salah satu diktator yang sangat kejam di dalam sejarah manusia, yang memimpin Soviet Union mulai tahun 24 sampai kematiannya tahun 53. Dia adalah arsitek utama dari paham yang disebut totalitarianisme, di mana kekuasaan mutlak itu dipegang oleh satu orang, yaitu penguasa Soviet Union dia sendiri. Dia adalah seorang yang sangat ruthless, yang sangat berdarah dingin. Dia membuka apa yang disebut dalam sejarah sebagai The Gulag di Rusia, yaitu concentration camp yang menurut perkiraan telah memenjarakan, menyiksa, dan membunuh 18 juta manusia. Sebuah kejahatan melawan kemanusiaan yang besar sekali di dalam sejarah manusia. Saudara, apa yang ditulis oleh sejarawan, setiap gerakan politik, setiap gerakan agama bahkan, itu biasanya melalui 4M. Ada 4M, tahapan 4M. Yang pertama adalah man, kadang woman, tapi kebanyakan tiran itu di dalam sejarah dunia selalu laki-laki. Jadi man, yang kemudian berubah menjadi movement, jadi sebuah gerakan, saudara, tapi setelah diinstitusionalisasi menjadi machine, lalu akhirnya menjadi monumen. Dan itu yang terjadi. Apa yang dimulai dengan Stalin jadi gerakan totalitarianisme, kemudian diinstitusionalisasikan menjadi sebuah mesin untuk menggilas habis orang-orang yang berani menentang dia. Tapi kemudian yang tertinggal hanyalah patung, dan patung itu akhirnya dirobohkan. Dan itulah cerita Nebukadnezar juga yang kita akan lihat hari ini, saudara. Dan raja ini bermimpi satu hari. I have a dream, kata dia. Bukan seperti Martin Luther King, tetapi ini mimpinya Nebukadnezar. Nah, mari kita lihat di poin yang pertama ini. Daniel basically berkata, take me to the king, take me to your king. Bawa aku ke rajamu, Raja Nebukadnezar. Saudara, apa yang terjadi dalam slide berikutnya, kita melihat di beberapa ayat awal yang tadi kita baca, dia itu sangat terganggu jiwanya karena mimpi yang dia alami, dan dia nggak bisa tidur, saudara. Saya bayangkan dia itu putar ke kiri, putar ke kanan di ranjangnya yang sudah maha empuk dan maha tebal, dan the best, most comfortable bed di seluruh Babylon. Tapi dia nggak bisa tidur. Jadi ini kalau jadi film mungkin judulnya adalah Sleepless in Babylon, ya kan? Saudara, bayangkan ini adalah penguasa terbesar di seluruh dunia pada waktu itu. Tapi dia tidak mempunyai otoritas terhadap tubuhnya sendiri. Dia tidak punya kontrol terhadap melatonin dalam tubuhnya. Dia tidak memiliki kekuasaan, saudara, untuk mengatur jam tidurnya sendiri. Menunjukkan betapa terbatasnya manusia ciptaan. Dan yang menarik, saudara, nama dia Nebukadnezar itu diambil dari nama salah satu dewa Baal, yaitu Nabu atau Nebu, saudara, yang artinya adalah dewa bijaksana, dewa hikmat. Namun saat itu dia sedang tidak berhikmat sama sekali. Dia kebingungan dan dia ketakutan, saudara, karena mimpinya. Kenapa? Kenapa dia ketakutan?
Saudara, kalau kita orang modern hari ini melihat di abad 21, karena ilmu yang disebut psychoanalysis, kalau Anda ambil psikologi mungkin Anda pernah ketemu nama Sigmund Freud yang menemukan psychoanalysis di abad yang ke-19. Dia mengatakan bahwa mimpi tidak lain dan tidak bukan adalah refleksi dari pergumulan batin kita. Jadi kalau Anda bermimpi, itu berarti ada sesuatu yang Anda sedang pikirkan dan khawatirkan. Banyak orang lalu besoknya beli lotre sesuai mimpinya gitu ya. Padahal itu menggambarkan pergumulan jiwa mereka, saudara, dan munculnya dari alam bawah sadar kita. Itu menurut Sigmund Freud. Tetapi di zaman dulu, zaman Nebukadnezar, bukan itu arti mimpi, saudara. Mimpi tidak berasal dari alam bawah sadar kita, tetapi mimpi itu asalnya dari surga. Ada dewa-dewa yang ingin menyampaikan sesuatu kepada kita, itu sebab mereka berbicara lewat mimpi, lewat penglihatan. Itu yang dimengerti oleh Nebukadnezar. Dan itu juga yang dimengerti oleh Yakub di Kejadian 28 dan Yusuf di Kejadian 41. Itu adalah cara mereka untuk memahami mimpi. Ada sesuatu yang disampaikan oleh penguasa surga kepada mereka. Dan nanti kita akan melihat kenapa dia ketakutan, saudara, terhadap mimpi tersebut. Lalu apa yang dilakukan Nebukadnezar? Dia memanggil seluruh orang-orang pandai, ahli nujum, ahli jampi, ya, dan segala sesuatu yang dia sudah siapkan, ya, orang-orang yang memang ditrain untuk membantu si Nebukadnezar. Tapi ada sesuatu yang menarik. Meskipun kita orang modern, saudara, membaca satu tulisan di abad tahun 600 sebelum Kristus itu ya, sebelum Masehi, ada sesuatu yang menarik. Dia bilang, kasih tahu aku arti mimpiku. Nah, biasanya kalau saya ngomong kepada saudara ya, tadi malam saya mimpi loh, kira-kira artinya apa ya? Pertanyaan saudara berikutnya adalah apa? Ceritakan mimpimu tentang apa? Nah, itu yang ditanyakan oleh para orang pandai ini. Raja, mimpimu apa gitu ya? Tapi dia nggak mau bilang, saudara. Dia cuma bilang, kalau kamu tidak tahu apa mimpi saya akan penggal kepalamu. Itu yang dia katakan. Jadi aneh kan? Dia minta mereka memberikan makna mimpinya, tapi dia nggak mau cerita. Karena dia menganggap kalau mereka betul-betul orang pandai, mereka juga akan tahu apa mimpinya. Saudara, itu sebabnya mereka kaget. Di ayat 11 mereka bilang, yang raja minta itu susah banget. Karena yang tahu apa yang raja mimpikan itu hanyalah para dewa-dewa itu. Nggak mungkin kami ini bisa tahu. Saudara, memang monark di zaman itu sangat sewenang-wenang. Mereka meminta permintaan yang nggak masuk akal, dan kalau tidak dituruti maka mereka akan kehilangan nyawa. Dan itu yang dilakukan. Dia keluarkan dekret raja, dekret presiden gitu ya. Orang-orang pandai ini akan dibunuh pada waktu mereka tidak mampu menjawab permintaan raja. Dan cara hukumannya itu sangat spesifik. Komentator mengatakan akan ada 4 pohon yang diikat di tengah, lalu tangan kedua tangan dan kedua kaki diikatkan di setiap pohon itu, lalu akan dilepas sehingga limbs, anggota tubuhnya itu lepas, saudara. Itu gambaran siksaan, hukuman kematian yang akan diderita oleh semua orang pandai di Babylon, termasuk Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Karena mereka juga disebut orang-orang yang dianggap pandai. Mereka pun terancam mati, saudara. Tapi mari kita lihat, ketika Daniel mendengar itu, dia tidak panik, dia tidak gelisah. Dia tetap santai, ya, dia tetap compose gitu. Lalu apa yang terjadi? Dia meminta teman-temannya untuk mendukung dia.
Kenapa saudara? Karena minggu lalu kalau Anda ingat di ayat 17 pasal yang pertama dikatakan Allah memberi Daniel bijaksana dalam segala visi dan mimpi. Tapi yang menarik, Daniel nggak tahu itu. Karena Daniel 1 itu kan summary dari seluruh kisah hidupnya. Cerita awal dan juga summary, saudara. Dia belum tahu bahwa Tuhan akan menyatakan makna dan isi mimpi raja. Ini yang menurut saya luar biasa, saudara. Dia tidak panik, dia tidak bingung. Apa yang dia lakukan? Ayat slide berikutnya. 4 hal yang dia lakukan di ayat 14 sampai 24. Yang pertama, dia minta extension. Sama seperti mahasiswa yang assignment-nya due, ya. Minta assignment extension kepada dosen. Nah, ini yang dilakukan oleh Daniel. Yang kedua, dia minta 3 teman-temannya itu berdoa supaya Tuhan berbelas kasih dan menyatakan mimpinya. Lalu yang ketiga, yang menurut saya amazing adalah dia berterima kasih kepada Tuhan yang menyatakan mimpinya tanpa dia tahu bahwa mimpinya itu pasti sesuai dengan apa yang si raja ini mimpikan. Kan nggak tahu dia, saudara. Tapi dia sudah berterima kasih kepada Tuhan terlebih dahulu. Tidak tahu apakah itu akurat atau enggak. Tidak tahu apakah raja akan happy dengan isi dan makna yang dia akan sampaikan. Dan yang keempat, baru dia minta waktu untuk ketemu dengan raja. Saudara, ini adalah respon yang berbasis Injil. Gospel centered response kalau kita berada di dalam krisis. Saya tidak tahu di dalam Anda bekerja selama ini di Melbourne. Kalau Anda bekerja menjadi seorang pegawai, jadi seorang profesional, Anda mungkin pernah berada di dalam krisis yang membuat Anda harus memilih, saya harus gimana ini? Lalu Anda sambil gemeteran, aduh gimana ya, celaka. Saudara, Daniel tidak menunjukkan itu, tapi dia memiliki satu sikap yang luar biasa. Dia bersandar kepada Allah yang berdaulat 100%. Dia bersandar kepada Allah yang tahu apa yang Daniel harus lakukan. Pertanyaan saya kepada kita semua hari ini adalah bagaimana kita bisa berhadapan dengan pembesar, dengan bos kita, dengan manajer kita, dengan orang yang berkuasa, lalu menyatakan kebenaran apa adanya tanpa disunat, didiskon, diganti, tanpa dihaluskan, tetapi menyatakan kebenaran apa adanya kepada bos kita, padahal nyawa kita, bukan hanya karir, tapi nyawa kita menjadi taruhan. Saudara, kok bisa orang seperti ini? Jawabannya menurut saya adalah karena dia itu takut kepada Tuhan. Jangan lupa saudara, takut akan Tuhan adalah permulaan segala apa? Hikmat. Kalau kita takut kepada Tuhan, takut itu bukan artinya takut ketahuan, tetapi kita hormat, kita segan, kita sangat menghormati Tuhan kita yang berdaulat itu. Maka saudara, Anda akan memiliki bijaksana yang tidak bisa dipelajari di universitas. Dan itu yang dimiliki oleh Daniel. Yang kedua menurut saya yang penting adalah dia memiliki relasi yang real dengan Tuhannya, sangat intim di dalam doa setiap hari. Dan kita akan lihat ini beberapa minggu ke depan, saudara. Kalau dia tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang real, jadi cuman saya itu baca, saya itu diceritai bahwa Tuhan Yehova itu seperti ini, dia baik, dia adil, dia peduli dan seterusnya. Tapi nggak pernah ngalami sendiri persekutuan dengan Tuhan setiap hari di dalam firman, di dalam doa. Maka saudara, yang terjadi adalah Anda cuman tahu Tuhan dari orang lain, tapi Anda tidak pernah mengecap sendiri, tidak pernah melihat sendiri, tidak pernah mengalami sendiri betapa baiknya Tuhan itu, betapa adilnya Tuhan itu, betapa dia itu peduli kepada Anda. Anda tidak pernah mengalami itu.
Karena Anda tidak memiliki hubungan yang real dengan Tuhan, maka semua hidup kita adalah sandiwara akhirnya. Perjalanan iman Kristiani kita hanyalah sebuah topeng yang kita pakai, karena kita nggak pernah berdoa secara rutin kepada Tuhan. Tapi Daniel, saudara tahu, kenal Tuhannya secara pribadi. Itu sebab dia bisa berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan yang menyatakan kepada dia apa yang dia butuhkan. Pengenalan akan Tuhan selalu berakhir kepada doksologi, pujian, penyembahan kepadanya. Dan itu dia lakukan di dalam doa setiap hari. Anda bisa membaca doanya di pasal yang kedua, ayat 22, 23 dan seterusnya. Ada seorang penulis, Bryan Chapell. Dia menuliskan cerita, saudara, di dalam seminari yang dia pimpin. Dia punya seorang mahasiswa full time studi yang disupport oleh istrinya yang bekerja di sebuah pabrik farmasi. Nah, istrinya ini seorang supervisor di sana, dan satu hari ada kiriman jarum suntik syringe itu yang ternyata terkontaminasi. Nah, sebagai supervisor dia harus tanda tangan, saudara, sebelum jarum suntik itu bisa diedarkan ke apotek dan ke tempat-tempat lain. Dan dia bergumul karena dia tahu bahwa kalau ini diedarkan banyak orang akan celaka. Maka dia menolak untuk tanda tangan, tetapi bosnya memaksa dia. Hari itu hari Jumat. Bosnya itu datang sampai ke rumah dia dan dia bilang, hari Senin pagi, you better sign the form. Kalau sampai engkau tidak tanda tangan, maka engkau akan kehilangan pekerjaanmu. Saudara, ibu ini bergumul. Dia share dengan suaminya share dengan Bryan Chapell, dan mereka berdoa bersama. Dan segala sesuatu yang mereka pelajari tentang Allah, bahwa Allah itu baik, bahwa Allah itu berdaulat, boils down to that one point. Apakah dia berani menghidupi semua kebenaran doktrinal yang mereka sudah pelajari? Dan sudah tahu, suaminya kan gak kerja, studi penuh waktu, disupport oleh istrinya yang bekerja. Kalau dia sampai kehilangan pekerjaan, apa jadinya dengan keluarganya? Anaknya mau makan apa? Studinya apa bisa lanjut? Saudara, weekend itu penuh dengan pergumulan. Tetapi di dalam krisis seperti itu, mereka mengandalkan lutut mereka, bukan pengalaman mereka. Hari Senin datang, ibu ini bilang kepada bosnya, saya tidak bisa menandatangani ini. Lalu dia kehilangan pekerjaan tersebut. Pertanyaannya, saudara, apa yang membuat dia berani untuk I want to go to the king, take me to the king. Aku ketemu dengan bosku dan berkata, aku tidak bisa berkompromi. Lalu dia kehilangan pekerjaan. Saudara, karena dia yakin bahwa yang memegang masa depannya itu bukan bosnya, yang mengatur kehidupan keluarganya, yang akan kasih makan anak-anaknya, yang akan terus make sure bahwa suaminya bisa studi sampai selesai. Bukan bos perusahaan farmasi tersebut, tetapi Tuhan Allah, pencipta dan penguasa langit bumi. Dia yang bisa mengatur resources untuk pindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Dia yang memberi makan burung-burung pipit yang harganya begitu murah itu. Dialah yang akan memberi makan, menopang, menjaga hidupnya. Saudara, kalau dia memiliki konviksi semacam itu, maka dia berani untuk mengatakan kebenaran kepada orang yang paling berkuasa sekalipun, yang menentukan gajinya, apakah dia masih dapat kerjaan atau enggak. Saudara, bagaimana dengan Anda dan saya? Semua hal yang kita pelajari hari Minggu di gereja, di 3G kita, di cell group kita, apa yang kita baca di halaman-halaman Alkitab kita, apakah kita berani menghidupinya pada waktu krisis itu datang? Saudara, krisis itu tidak membentuk karakter Anda.
Krisis itu menyatakan karakter Anda. Who you really are will be seen during crisis. Anda itu terbuat dari apa? Dari tahu atau dari baja, itu kelihatan pada waktu ada krisis. Itu sebab kenapa kita itu jarang bergumul melawan dosa, karena begitu ada godaan dosa kita langsung nyerah. Walah, ya udahlah, saya tanda tangan aja lah. Habis gimana? Kalau enggak saya kehilangan kerjaan. Sehingga kita tidak pernah dikuatkan, dibangun saudara di dalam pertahanan iman kita, karena kita langsung nyerah. Saudara, kemampuan kita untuk berani menyatakan kebenaran kepada orang-orang yang berkuasa bukan karena kita berani. Saya penuh dengan ketakutan, dan mungkin Anda juga penuh dengan ketakutan. Keberanian itu bukan berarti tidak takut, saudara. Keberanian itu adalah keyakinan bahwa Allah berdaulat atas hidupku. Dan fakta itulah yang mengalahkan ketakutan kita. Ada sesuatu yang lebih penting daripada ketakutanku. Yang lebih penting itu adalah Allah yang berdaulat, yang akan menopang hidupku. Kalau Anda percaya itu, maka Anda akan berani dan bisa berkata, take me to the king. Dan itu yang Daniel lakukan, saudara. Yang kedua, mari kita lihat yang kedua, let me explain your dream. Itu yang dia katakan kepada raja. Dan Anda perhatikan, kalau tadi Anda membaca, dia tidak mengganti maknanya, memperhalus maknanya. Dia tidak mengganti beberapa fakta supaya raja tidak marah. Karena apa yang dia sampaikan menurut Anda negatif apa positif message-nya? Negatif. Tapi dia tidak berkompromi dengan isi ataupun makna dari mimpi raja tersebut. Mari kita lihat, saudara, di ayat 36 sampai 43 Daniel menceritakan isi mimpi raja Nebukadnezar. Nah, saya memberikan visual image, ya, khususnya bagi Anda yang suka visual image gitu ya. Kira-kira gambaran mimpi raja itu seperti apa sih? Dalam slide berikutnya. Nah, seperti ini, saudara. Ada sebuah patung besar seperti patung Stalin tadi, 6 meter, kita nggak tahu ini berapa meter. Dan ada 4 bagian dari patung itu yang menariknya beda. Jadi di kepalanya itu dibuat dari emas. Lalu ada dadanya, tangannya itu dari silver, dari perak. Lalu bagian tubuhnya ya itu dibuat dari bronze. Ya, lalu kakinya tanah liat dan besi. Dan kita tahu dari sejarah, karena ini betul-betul terjadi di dalam sejarah, bahwa ini bercerita tentang penguasa dunia pada waktu itu yang berganti, bertransisi dari satu penguasa ke penguasa yang lain. Jadi yang pertama itu adalah Babylonian Empire. Itu adalah Nebukadnezar, saudara, dengan kepala emas. Tapi Babilonia dan seluruh kejayaannya akan roboh karena mereka diserang oleh bangsa Persia. Median dan Persia itu beraliansi menyerang Babylon. Itu digambarkan dengan bagian dadanya dengan silver. Lalu kemudian yang berikutnya di bagian tubuh itu menggambarkan Yunani, ya, the ancient Greece yang kemudian meluluhlantakkan Persia. Dan terakhir, saudara, di bagian kakinya tanah liat itu menggambarkan kekaisaran Roma yang berkuasa dan menggilas habis penguasa sebelumnya, yaitu Yunani. Dan pada waktu pemerintahan Romawi itulah di tahun 33, saudara, muncul penguasa raja yang baru, yaitu Yesus Kristus, raja segala raja. Dan itu digambarkan, saudara, dengan batu. Ya, dalam slide berikutnya ada secuil batu, bukan batu yang besar loh, batu yang kecil yang kemudian menghantam kakinya yang terbuat dari tanah liat itu. Sehingga pada waktu kakinya roboh, maka robohlah seluruh patung yang besar itu dan semuanya hancur berantakan seperti sekam yang ditiup angin. Itu mimpi Raja Nebukadnezar. Saudara, apa artinya? Lalu Daniel bilang begini, raja itu punya mimpi
Dan kalau Anda melihat minggu depan, ya Daniel pasal 3, dia memang membangun, sungguh-sungguh membangun patung yang besar itu. Mic-nya bisa tolong dikecilin sedikit karena ada gema. Mimpinya adalah membuat sesuatu yang besar tentang dirinya sendiri, sebuah dazzling figure. Karena dia ingin dunia melihat betapa hebat semua pencapaian yang dia lakukan. Tetapi dalam mimpinya itu ternyata kakinya terbuat dari tanah liat, kakinya sangat rapuh, saudara. Jadi semua bangunan yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar itu memiliki fondasi yang sangat-sangat rentan, sangat lemah, sampai-sampai satu batu yang tidak besar bisa menghancurkan kaki yang terbuat dari tanah liat tersebut. Dan Daniel melihat dalam mimpi itu, pada waktu kakinya itu dihancurkan oleh batu tersebut, maka seluruh bangunan itu akan roboh. Saudara, apa artinya bagi Anda dan saya hari ini? Kita juga seperti Nebukadnezar, saudara. Kita datang ke Australia, kalau Anda dari Indonesia, dan kemungkinan besar di ibadah Indonesia 99% kita datang dari Indonesia, kecuali Anda sudah lahir di sini. Tapi kalaupun Anda lahir di sini, kita datang ke Melbourne, kita ingin memiliki ambisi yang besar. Kita ingin membangun image tentang diri kita. Kita ingin dunia melihat bahwa kita ini jelek-jelek begini adalah seorang yang akan berhasil atau sudah berhasil. Anda tahu apa yang dikatakan Tuhan kepada Nebukadnezar dan kepada kita hari ini? Kalau Anda membangun hidup Anda di atas fondasi yang bukan Yesus, maka Anda akan mengalami ketakutan. Anda akan mengalami nightmares. Anda akan dikejar-kejar oleh mimpi buruk di dalam tidurmu. Itu yang Allah katakan. Saudara, beberapa dari kita mungkin ingin membangun hidup kita dengan apa? Dengan penampilan, dengan tubuh yang luar biasa. Itu sebabnya kita menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari di ruangan olahraga, di gym dan seterusnya. Kita membangun hidup kita dari our body and our look, dan itu sebabnya kita memakai banyak sekali dari uang kita untuk membuat penampilan kita itu mengesankan. Tetapi saudara, kalau kita membangun hidup kita di atas penampilan, kita akan khawatir sekali waktu lihat kaca. Ada jerawat, ada uban, ada rambut yang rontok dan seterusnya. Kalau Anda membangun hidup Anda berdasarkan popularitas, Anda akan paling khawatir dengan komentar publik. Kalau Anda membangun hidup Anda di atas kenikmatan, Anda akan memiliki addiction. Anda akan selalu ketagihan kenikmatan tersebut. Semakin lama, semakin besar dosisnya. Kalau Anda membangun hidup Anda di atas penerimaan orang lain, Anda akan paling takut akan kritikan orang lain. Kalau Anda membangun hidup Anda di atas karir, di atas professional karir Anda akan menjadi orang yang sangat driven, workaholic, dan karaktermu biasanya sangat dangkal. Kalau Anda membangun hidup Anda di atas uang, Anda paling takut dengan ekonomi, dengan pasar saham yang anjlok. Kalau Anda membangun hidup Anda di atas agama, di atas sebuah noble cause, maka Anda paling takut akan orang-orang yang melawan Anda, yang tidak setuju dengan Anda. Kalau Anda membangun hidup Anda di atas nothing, saya nggak mau membangun hidup saya di atas uang, di atas penerimaan orang lain, di atas agama. Pokoknya nggak ada. Saya mau hidup bagi diri saya sendiri. Saudara, kalau Anda bilang begitu, I want to live my life based on nothing, gitu ya. Anda akan paling takut kalau kehilangan apa? Kebebasan. Kalau kehilangan independence Anda. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba mengalami satu kecelakaan dan Anda kehilangan kebebasan Anda. Hari ini Tuhan berkata kepada Anda, kalau Anda membangun hidup Anda di atas fondasi yang bukan Tuhan, Anda akan selalu dihantui oleh ketakutan, kekhawatiran dalam hidup Anda setiap hari.
Dan batu itu, batu yang menghantam kaki tanah liat patung Nebukadnezar, tidak lain dan tidak bukan menunjuk kepada apa? Kepada kerajaan Allah yang akan datang dan menghancurkan sistem dunia ini. Kerajaan yang penuh dengan keadilan, kasih, dan kedamaian itu. Jadi saudara, implikasinya begini. Beda seorang profesional Kristen dan seorang yang bukan Kristen dan tapi profesional, apa kira-kira? Anda bisa melihat dua orang ini ya, kerja di perusahaan, mungkin duduknya bersebelahan, yang satu Kristen, yang satu bukan. Bedanya apa sih? Kedua-duanya mungkin talented, kedua-duanya mungkin memiliki ambisi. Apa bedanya? Saudara tahu bedanya? Fondasi hidup mereka beda. Fondasi hidup mereka yang satu adalah Yesus Kristus, yang satu adalah tanah liat. Yang satu tidak bisa dihancurkan, yang satu gampang sekali hancur. Bolehkah saya bertanya kepada Anda, orang Kristen itu sebetulnya boleh punya ambisi nggak sih? Boleh nggak Anda kepingin jadi orang yang kaya? Jadi orang yang berhasil, naik pangkat, dipromosi sampai tinggi menjadi CEO. Bukan si Unyil, tapi CEO gitu ya. Chief Executive Officer. Saudara boleh nggak? Boleh nggak ingin memiliki goal 10 tahun supaya Anda berbeda 10 tahun dari sekarang? Saudara, jawaban saya bukan hanya boleh tapi harus. Tapi harus. Karena lawan kata dari ambisi, kita sering kali gini ya, saya tidak mau jadi orang yang ambisi nanti jadi sombong. Saudara, lawan kata dari ambisi itu bukan rendah hati. Lawan kata dari ambisi itu adalah kemalasan. Lawan kata dari ambisi adalah pasif. Lawan kata dari ambisi adalah complacent, saudara. Complacent itu, ya sudahlah segini aja cukup. Kalau segini cukup ngapain susah-susah kerja. Kita pikir orang yang berambisi itu arogan, tapi ambisi bukan tentang arogansi. Karena orang yang tidak berambisi biasanya adalah orang yang malas dan tidak punya keberanian untuk berubah lebih maju. Lalu maunya itu aman, playing safe. Saya belajar tentang ambisi dari Saint Augustine, saudara, Bapak Gereja Saint Augustine itu. Dan dia bilang begini, ambisi itu harus kita miliki. Karena yang jadi pertanyaan bukan boleh nggak punya ambisi, tapi yang jadi pertanyaan adalah apa yang kita kejar waktu kita berambisi. Apa yang hati kita inginkan waktu kita itu berambisi. Itu saudara. Kerajaan mana yang Anda sedang bangun dengan ambisi Anda? Kerajaanmu kah atau kerajaan Allah? Apakah Anda sedang membangun a dazzling image of yourself? Apakah Anda sedang membangun monumen diri Anda sendiri yang Anda ingin orang itu lihat? Apakah Anda sedang membangun kemuliaan diri Anda sendiri dengan ambisimu? Dengan kata lain, Agustin itu mengatakan, kalau Anda itu memiliki ambisi yang besar dengan fondasi yang benar, yaitu supaya kemuliaan Kristus Yesus terlihat melalui pengaruh dan kuasa yang Anda miliki. Sebagai CEO, sebagai orang yang memiliki pengaruh dan posisi di tempat kerja, maka Anda perlu punya ambisi. Saudara lihat Daniel, di akhir dari pasal 2, Nebukadnezar itu memberi dia posisi yang tinggi sekali, saudara, di seluruh kerajaannya. Semua orang harus lapor sama dia sekarang. Jadi Anda tanya, lu boleh gak berambisi? Lihat Daniel. Dia seorang yang tahu berkata tidak kepada beberapa hal. Dia gak mau makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala dan kemudian dianggap bersekutu dengan raja. Dia ingin punya ambisi, saudara. Dia ingin punya posisi, tetapi fondasinya benar. Dia tidak membangun untuk kerajaannya sendiri, tetapi untuk kerajaan Allah. Kalau Anda datang ke Melbourne bekerja keras, membanting tulang hari Senin sampai hari Jumat, kemudian ada side gig
A dan B dan C, tetapi Anda hanya ingin membangun kemuliaan diri sendiri. Tidak heran saudara Anda itu dihantui oleh kekhawatiran dan ketakutan setiap hari. Mungkin Anda tidak mimpi, tetapi ada kekhawatiran, cukup enggak ya? Kurang enggak ya? Boleh enggak ya? Dan seterusnya. Saudara, batu yang dilihat oleh Daniel dalam mimpi raja, batu itu menunjuk kepada Kristus Yesus. Jadi disebutkan di dalam Matius 21 ayat 35, saudara, dialah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yang telah menjadi batu penjuru. Dan dalam mimpi yang dilihat Daniel, batu itu kemudian menjadi besar dan memenuhi seluruh bumi. Dan itu menggambarkan saudara, kerajaan yang Yesus mulai ketika dia masuk ke pelayanan publik di dunia ini adalah kerajaan yang sekarang akan menjadi semakin lama, semakin besar, dan pada akhir zaman nanti, Wahyu 11 ayat 15 berkata, kerajaan dunia ini akan ditranspos menjadi kerajaan Allah. Dan He shall reign forever and ever. Dia akan memerintah selama-lamanya. Saudara, ini yang menjadi fondasi Daniel. Itu sebab dia bisa berani berkata-kata kepada raja. Namanya Daniel, tapi juga namanya Belshazzar. Dia adalah resident alien. Saudara, Anda dan saya, kita akan selalu kesulitan untuk berkarya di dunia ini kalau kita selalu rancu, saya bekerja untuk Tuhan atau untuk diri saya. Kita akan selalu kompromi dengan dosa setiap kali ada krisis datang, karena kita tidak yakin bahwa yang menjaga hidup saya, masa depan saya itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan bos saya, bukan pada tabungan saya di bank. Sampai Anda menjadikan Yesus Kristus fondasi hidup Anda akan selalu dipenuhi dengan kekhawatiran. Saya ingin tutup dengan satu kutipan dari buku yang cukup baru, Uncommon Ground, ditulis oleh John Inasu dan Tim Keller. Mereka menulis begini, our engagement with the world, keterlibatan kita dengan dunia akan memimpin kita kepada relasi yang kita tidak kenali dan risiko yang kita alami. Akan ada harga yang harus dibayar. Tapi kita melihat kepada Yesus yang datang ke dunia, engage dengan dunia bukan dengan hanya risiko kehilangan kenyamanan, tetapi dengan harga nyawanya sendiri. Saudara, Yesus datang penuh risiko. Dia dianggap sahabat orang berdosa, tapi dia tetap makan di rumah Sakeus. Orang Yahudi dan Samaria tidak pernah campur karena mereka menganggap orang Samaria itu second class citizen. Tapi Yesus berbicara kepada perempuan Samaria. Yesus mengambil resiko itu sampai dia kehilangan nyawanya. Kalau Anda memahami ini dan menjadikan Yesus itu fondasi hidupmu, maka saudara berani. Anda berani melawan mainstream culture yang mengatakan simpen imanmu di rumah. Jangan bawa ke tempat kerja, jangan bawa ke kampus. Anda tidak akan diam saja karena Tuhan yang Anda layani tidak diam saja. Tapi dia berani melawan norma-norma masyarakat yang melawan kehendak Bapaknya. Sampai dia mati di atas kayu salib. Supaya Anda dan saya di dalam Kristus sekarang diberanikan untuk berkata-kata kepada para penguasa di atas kita. Kebenaran yang Anda harus katakan, yang saya harus katakan. Apa ya saudara yang menjadi fondasi hidup Anda hari ini? Mari kita datang kembali di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita tunduk kepala.